Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Infinity Audio System. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tentang tutorial cara penggunaan atau cara setup sebuah alat prosesor produk dari Behringer Multicom Pro XL dengan tipe MDX 4600. Dan sebelum lanjut ke video tutorialnya, kita intro dulu. Audio prosesor satu ini produk dari Behringer mempunyai 4 channel input, dan di masing-masing channel inputnya mempunyai settingan secara terpisah atau mempunyai pengaturan knob secara terpisah dari masing-masing channelnya antara channel 1, channel 2, channel 3, dan channel 4. Kemudian untuk bodi bagian belakang ini di sini sudah menggunakan jack XLR atau jack AK 6,5 mm. Jadi ada dua opsi untuk memilih channel inputnya atau memilih soket input yang kita gunakan. Kemudian di sini juga ada settingan untuk operation levelnya. Misalkan kita tekan itu artinya minus 10 dB, dan ketika kita lepas ini artinya plus 4 dB. Baik, sebelum kita praktek saya akan sedikit menjelaskan tentang fungsi dan beberapa fitur yang ada di alat ini di Multicom Pro XL produk dari Behringer dengan tipe MDX 4600. Di sini untuk yang pertama ada tombol gate atau tombol potensio untuk pengaturan gate-nya. Di sini juga bisa difungsikan sebagai expander atau gate dengan cara menekan tombol yang ada di sini. Kemudian untuk rilisnya untuk mengatur waktu untuk expander atau gate-nya. Kemudian di sebelah kanannya di sini ada potensio. Ini untuk mengatur kompresinya atau kompresornya untuk mengatur thresholdnya ya. Kemudian di sini ada tombol low control, ada tombol enhancer, kemudian ada setelan untuk setting rasio, perbandingan rasionya, rasio kompresor. Kemudian di sini ada intrack knee atau sudut kompresornya. Kemudian di sebelah kanannya di sini ada untuk volume output. Kemudian ada IO meter untuk mengaktifkan dari lampu LED yang ada di atas ini. Kemudian ada input output ini untuk bypass. Kemudian ada untuk potensio untuk peak limiter. Nah, settingan yang ada di channel 1 ini akan sama dengan settingan di channel 2, channel 3, dan channel 4. Oke, langsung aja kita coba untuk nyalakan alatnya dan kita langsung praktek ya. Nah, ini udah nyala, kita coba praktekkan. Di sini ada gate-nya atau expander gate-nya. Jadi gate di sini adalah sebagai peredam noise atau sebagai gerbang sebuah input suara yang kita bisa setting seberapa input suara yang bisa diizinkan untuk masuk melalui expander atau gate ini dengan cara memutar knob potensio yang ada di sini. Kalau kita putar ke kiri mentok sampai full, itu artinya semua input suara, sumber input suara akan masuk dari yang noise, dari yang suara-suara berisik di sekitar. Itu pasti akan ikut masuk atau akan masuk ke dalam prosesor ini atau alat ini. Jadi ini bisa difungsikan sebagai peredam noise juga ya. Jadi misalkan kita putar seperti ini, nah ini udah nggak ada noise. Kalau misalkan nggak ada input suara atau nggak ada sumber input suara yang masuk ke alat ini, dia otomatis akan menutup gerbangnya. Contohnya seperti ini, ketika saya diam otomatis gerbangnya tertutup dan noise-nya juga nggak akan masuk. Cek 1 2. Nah, dia akan langsung menutup. Ini untuk yang fungsi dari gate-nya. Untuk yang expander ini kita tinggal pencet yang tombol gate ini, kita matikan. Nah, ini sudah berfungsi sebagai expander. Artinya apa? Antara expander dan gate ini, kalau misalkan gate itu nanti ketika ada sumber suara, contohnya di sini kita setting di minus 5 dB contohnya, nanti ketika ada sumber suara input yang desibelnya itu di antara minus 5 dB atau mendekati, dia akan putus-putus. Tetapi kalau yang expander ini dia akan halus gitu ya, jadi nggak akan terputus. Tapi kalau yang gate ini dia akan putus-putus suaranya. Ini udah nggak masuk. Tadi udah nggak masuk lagi ya. Cek 1 2. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau misalkan mau difungsikan sebagai expander, ini dimatikan saja. Kemudian di sini ada tombol rilis. Tombol rilis ini berfungsi untuk mengatur seberapa cepat
gerbang ini akan menutup ketika tidak ada input sumber suara. Contohnya misalkan kita nonaktifkan seperti ini, maka dia akan menutup secara cepat. Tapi kalau kita aktifkan, dia akan menutup agak lebih lambat, dan bedanya itu enggak signifikan ya, mungkin berapa milisecond seperti itu. Ini akan terlihat ketika kita memakai sebuah efek eksternal atau memakai efek vokal ya. Ini nanti akan terdengar suaranya. Kemudian kita masuk ke sebelah kanan di sini. Di sini ada tombol untuk threshold. Ini berkaitan dengan kompresor. Jadi threshold ini adalah mengatur atau kekuatan kompresinya. Untuk mengatur kekuatan kompresinya itu seberapa. Misalkan kita kompres di 10 atau di minus 30. Ini semakin ke kiri itu kompresnya akan semakin kuat. Contohnya seperti ini udah saya fullkan nih sampai ke minus 40. Kalau misalkan saya teriak nanti akan otomatis dikompres. Cek 1 2 tes. Nah, ini udah mulai terkompres ya tadi. Di sini ada sinyal indikator lampu yang warna merah, itu hasil dari kompresan. Kemudian kalau kita putar sampai minus 10 atau kita putar ke kanan, itu artinya kompresnya akan sedikit melemah. Jadi ini kita setting sesuai kebutuhan atau sesuai dengan peralatan yang kita gunakan nanti. Kalau misalkan sumber suaranya itu terlalu over atau input sumber suaranya itu terlalu berlebihan, nah itu nanti kita kompres, kita setting kompresnya di sini. Kemudian ada low control dan juga enhancer. Kalau low control ini dia menghaluskan suara yang frekuensi rendah. Kalau enhancer ini adalah menghaluskan suara yang di bagian treble-nya atau di bagian high-nya. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada tombol rasio. Rasio di sini berfungsi untuk perbandingan ya, perbandingan kompresinya. Kalau misalkan kita setting di 4.1 seperti ini artinya 4 desibel yang masuk nanti akan dikeluarkan 1 desibel di outputnya. Kalau misalkan kita setting di 2:1 berarti 2 desibel yang masuk nanti outputnya akan 1 desibel. Jadi semakin dikompresnya semakin, kalau kita putar ke sini ini 4 desibel ya, nanti akan dikompres kemudian outputnya 1 desibel seperti itu. Atau nanti bisa disetting seperti ini artinya tidak ada perbandingan sama sekali atau tak terbatas ya untuk perbandingannya. Kemudian untuk yang di sebelahnya di sini ada tombol, ini adalah in-track nih, atau ini adalah sudut kompresinya atau sudut kompresnya. Jadi kalau misalkan kompresnya itu sudutnya tajam, itu nanti akan ada terdengar ya perbedaan sebelum dikompres dan setelah dikompres. Itu nanti proses perpindahan antara sebelum dan sesudah itu nanti akan terlihat. Tapi kalau misalkan sudutnya itu enggak tajam atau tumpul, itu nanti dia akan smooth ya, akan halus gitu antara sebelum dikompres dan sesudah dikompres. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada tombol atau potensio untuk output. Output ini adalah sebagai sebagai volume suara untuk outputnya ya. Jadi volume output setelah melalui proses kompresi atau proses gate yang ada di sini. Setelah kita setting di sini nanti akan melewati ini, dan ini adalah output setelah dikompres, setelah melalui proses 2 ini ya. Ini untuk outputnya. Kemudian ada IO meter. IO meter ini hanya untuk mengaktifkan lampu indikator yang ada di atas ini. Kalau kita matikan ya nggak apa-apa, tapi lebih enak kalau kita nyalakan. Jadi kita bisa tahu seberapa input yang keluar atau seberapa input yang masuk di alat ini. Kemudian di sini ada tombol in out. Tombol in out ini adalah bisa difungsikan sebagai bypass. Kalau kita nonaktifkan seperti ini artinya tidak melalui proses kompresor. Jadi nanti terlihat ya perbedaannya. Kalau ini saya matikan, artinya sumber suara atau suara saya tidak melalui proses ini ya. Nanti teman-teman coba dengarkan perbedaannya. Ini tidak melalui proses kompresor atau tidak melalui proses expander gate, tidak melalui proses dari threshold, rasio dari kompresor ini. Kalau misalkan saya tekan seperti ini, nah ini sudah melalui beberapa proses kompresor dan gate yang ada di sini. Jadi suaranya itu lebih detail gitu ya kalau kita proses dengan alat ini. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada peak limiter.
ini adalah benteng terakhir atau gerbang terakhir atau pengaman terakhir ya ini. Ini adalah sebagai pembatas atau batas maksimal output yang dikeluarkan atau yang diizinkan. Contohnya di sini saya setting di plus 12 dB. Jadi nanti ketika ada output lebih dari 12 dB itu akan di stop, atau ini bisa sebagai kompresi juga ya. Karena lebih dari 12 dB itu nggak akan diizinkan atau langsung dikompres atau langsung limit. Nanti akan peak di sini ya. Ketika ada suara yang over, nanti lampu limit di sini ini akan nyala. Karena ini sebagai benteng terakhir atau sebagai pengaman terakhir dari serangkaian proses yang ada di sini. Oke, seperti itu ya. Ini untuk channel 1, dan untuk channel 2, channel 3 dan channel 4 itu settingannya sama. Yang membedakan nanti seperti ini ya. Misalkan channel 1 dan channel 2, karena ini adalah 4 channel. Misalkan kita mau setting nih channel 1 dan channel 2 ini mau kita samakan untuk settingannya. Di sini ada fitur couple to channel 1. Jadi ketika kita tekan seperti ini, semua settingan yang ada di channel 2 itu akan input ke channel, akan sama di input channel nomor 1 seperti ini. Jadi ini udah nggak berfungsi karena ketika ini aktif, settingannya akan ngikut yang ada di channel 1 ini. Begitu juga yang ada di channel 3 dan 4. Itu juga ada fitur untuk couple-nya ya. Ada di sini. Kalau aktif dia warna merah, kalau non aktif dia akan warna hijau. Kalau hijau seperti ini berarti settingannya terpisah per channelnya. Oke, jadi seperti itu aja ya untuk penjelasan dari masing-masing tombol dari sebuah alat prosesor multi-core Excel produk dari Behringer dengan tipe MDX 4600. Nanti jika kalian ada yang kurang paham, nanti bisa komentar di kolom komentar. Dan apabila ada penjelasan saya yang mungkin keliru atau mungkin bahkan kurang tepat, kalian juga bisa koreksi di kolom komentar, karena kita juga bisa belajar bersama di channel ini. Jadi saling mengingatkan saja dan saling berbagi pengalaman atau berbagi ilmu aja. Oke, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang baru bergabung di channel ini. Silahkan cek video-videoku sebelumnya. Kali aja ada video yang mungkin kalian butuhkan yang bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian semua agar video ini atau channel ini bisa berkembang. Dan jangan lupa nyalakan lambang lonceng atau lambang notifikasi agar kalian tidak pernah ketinggalan setiap saya upload video. Oke, cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.